Bayangkan kehilangan segalanya dalam sekejap. Uangmu, rencana-rencanamu, masa depanmu, semuanya hilang, ditelan laut. Kamu terdampar di pantai yang asing, hanya kemauanmu yang tersisa. Ombak terus mengulang kehilanganmu, tapi juga sebuah pertanyaan. Sekarang, apa? Ini bukan sekadar cerita, tapi sebuah ujian yang hidup berikan kepada kita semua. Dalam krisis, jati diri kita yang sebenarnya akan muncul. Disinilah perjalanan kita menuju stoicisme dimulai. Sebuah cara berpikir yang lahir dari masa-masa sulit, bukan dari kenyamanan. Stoicisme mengajarkan kita bahwa harta terbesar kita ada di dalam diri kita. Keberanian, kebijaksanaan, integritas. Gagasan utamanya sederhana. Kejadian tidak menentukan kita, reaksi kita yang menentukan. Badai bisa saja mengambil kapalmu, tapi tidak bisa mengambil keberanianmu. Kamu adalah penguasa dunia batinmu. Stoicisme menjanjikan pikiran yang teguh, tempat yang kuat, yang tidak bisa dihancurkan oleh badai apapun. Zeno membuat keputusan ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kehilangannya menjadi dasar pemikiran yang akan mengubah dunia. Unduh panduan Anda, stoicisme abadi, filosofi yang akan mengubah hidup Anda. Anda akan menemukan tautannya di deskripsi. Zeno dari Citium adalah seorang pedagang yang sangat kaya. Hidupnya aman dan nyaman, dikelilingi kemewahan dan kelimpahan. Namun, badai dahsyat tiba-tiba menghancurkan kapal dan kekayaannya, membuatnya bangkrut dan tersesat di Athena. Alih-alih putus asa, Zeno mencari kebijaksanaan dan kedamaian batin. Dia masuk ke perpustakaan, tertarik pada ajaran mendalam Socrates dan para bijak kuno. Terinspirasi, dia bertanya di mana dia bisa menemukan orang bijak seperti itu, dan dia dikirim ke Crates si sinik, yang terkenal karena gaya hidupnya yang sederhana. Inilah awal dari transformasi besar Zeno. Dia menyadari bahwa, meskipun dia telah kehilangan uangnya, dia masih memiliki kemampuan untuk belajar dan berkembang. Zeno menghabiskan bertahun-tahun belajar dengan para filsuf, mencari cara praktis untuk menghadapi badai kehidupan. Dia mulai mengajar di Stoa Poikile, serambi yang dicat, yang memberinya nama Stoicisme. Zeno mengajarkan bahwa kebaikan, bukan kekayaan, adalah satu-satunya kebaikan sejati dan abadi. Kemalangan yang dialaminya akhirnya menjadi anugerah bagi seluruh umat manusia. Terkadang, dengan kehilangan semua yang kita miliki, kita menemukan apa yang sebenarnya penting. Perjalanan Zeno dari korban kapal karam menjadi orang bijak menunjukkan kepada kita bahwa kebijaksanaan sejati berasal dari masa-masa sulit. Ajaran-ajarannya akan menginspirasi generasi pemikir dan orang-orang yang mencari kebenaran. Stoicisme menjadi panduan abadi untuk bangkit dan menemukan makna dalam hidup. Inti dari Stoicisme adalah dikotomi kendali, sebuah prinsip dasar yang membimbing cara kita hidup dan berpikir. Beberapa hal bisa kita kendalikan, yang lain tidak. Perbedaan ini adalah kunci untuk menemukan ketenangan batin kita. Ketenangan datang saat kita hanya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Pikiran, pilihan, dan tindakan kita yang selalu ada dalam genggaman kita. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, apa yang orang lain pikirkan, atau bagaimana segala sesuatu akan berakhir. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba. Mengkhawatirkan hal-hal ini hanya membuang energi, karena tidak mengubah apapun. Kekuatan sejati kita terletak pada penguasaan dunia batin kita, pada cara kita bereaksi terhadap apapun di sekitar kita. Contohnya, dalam wawancara kerja, kamu tidak bisa mengendali cara, persaingan, atau bahkan hasil akhirnya. Tapi kamu bisa mengendalikan persiapanmu, sikapmu, dan usahamu. Ini sepenuhnya ada di tanganmu. Dengan fokus pada tindakanmu, kamu menemukan kesuksesan, terlepas dari hasilnya, karena kamu sudah memberikan yang terbaik. Inilah kebebasan. Kebahagiaanmu tidak disandera oleh peristiwa eksternal, tetapi bergantung pada sudut pandangmu sendiri. Cara Stoa adalah melepaskan apa yang tidak bisa kamu ubah dan menginvestasikan seluruh dirimu pada apa yang bisa kamu pengaruhi. Cara berpikir ini membangun ketahanan dan ketenangan, bahkan saat keadaan sulit. Dunia mungkin tidak terduga, tetapi reaksimu selalu milikmu, dan disitulah letak kekuatanmu. Dikotomi kendali adalah kunci untuk hidup yang damai dan mandiri. Hidup di mana kamu adalah tuan atas dirimu sendiri. Ini bukan tentang mengubah dunia, tetapi tentang mengubah caramu berhubungan dengannya. Inilah jalan Stoa, jalan menuju kebijaksanaan dan kebebasan batin. Kebajikan Stoa yang pertama adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan bukan hanya tentang mengetahui banyak hal, tetapi tentang melihat dunia dengan jelas, apa adanya. Ini adalah tentang mengetahui apa yang benar-benar baik,
kebajikan, apa yang buruk, kejahatan, dan apa yang tidak penting, segala sesuatu yang lain. Orang bijak tidak takut jika kehilangan sesuatu, juga tidak terlalu bangga jika mendapatkannya. Dia tahu bahwa nilainya berasal dari keputusannya dan cara dia bersikap. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk membedakan apa yang terjadi dengan apa yang kita pikirkan tentang hal itu. Misalnya, kritik hanyalah informasi. Rasa sakit kita berasal dari bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Orang bijak meluangkan waktu sejenak, berpikir, dan merespons dengan cara yang bermanfaat. Kebijaksanaan bagaikan kompas yang membimbing kita melewati badai kehidupan. Ini membantu kita mengubah masalah menjadi peluang untuk tumbuh. Melatih kebijaksanaan berarti melihat segala sesuatu apa adanya, bukan seperti yang kita takuti atau inginkan. Ini adalah dasar untuk kehidupan yang baik. Kebijaksanaan adalah cahaya yang menunjukkan jalan kepada kita. Kebajikan Stoa ketiga adalah pengendalian diri, penguasaan diri dan moderasi. Yang penting untuk kehidupan yang seimbang. Ini bukan penolakan kesenangan, tetapi penguasaan keinginan kita dan memilih dengan bijak apa yang benar-benar melayani kita. Pengendalian diri berarti menikmati hal-hal baik dalam hidup tanpa menjadi budak atau berlebihan. Ini adalah disiplin untuk menghindari hal-hal yang berlebihan dan hidup seimbang dalam setiap situasi. Orang yang memiliki pengendalian diri bebas dari kecanduan kesenangan atau ketakutan akan ketidaknyamanan dan menemukan kedamaian batin. Pengendalian diri melindungi kebajikan-kebajikan lain. Tanpa itu, kebijaksanaan menjadi kabur, keberanian menjadi sembrono, keadilan menjadi rusak dan rapuh. Mempraktikkan pengendalian diri berarti mempertanyakan keinginan kita. Apakah saya benar-benar membutuhkan ini, atau hanya keinginan sesaat? Ini tentang makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, dan menikmati setiap momen. Dengan menguasai keinginan kita mencapai kebebasan dan stabilitas batin, bahkan saat menghadapi godaan. Pengendalian diri adalah kekuatan sunyi yang menjaga kita tetap di jalur yang benar. Ini adalah seni memiliki cukup, kunci untuk kehidupan yang harmonis. Kebajikan Stoa keempat adalah keadilan, kesetaraan, kebaikan, dan rasa hormat yang mendalam kepada orang lain, dari manapun mereka berasal. Keadilan lebih dari sekadar hukum. Ini berarti memperlakukan setiap orang seolah-olah mereka adalah bagian dari kemanusiaan kita bersama, dengan martabat dan kasih sayang. Ini termasuk bertindak dengan kejujuran dan niat baik, memenuhi tugas kita kepada orang lain, bahkan dalam tindakan kecil sehari-hari. Keadilan berarti menggunakan kekuatan batin kita untuk membantu kebaikan bersama dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kaum Stoa percaya bahwa manusia membuat kesalahan karena mereka tidak tahu yang lebih baik, bukan karena mereka jahat atau kejam. Orang yang adil menghadapi ketidakadilan dengan pengertian, bukan dengan kebencian, dan berusaha menyembuhkan daripada memecah belah. Keadilan adalah jembatan antara kedamaian batin kita dan dunia di sekitar kita. Kita menerapkan keadilan setiap hari, mendengarkan, memberikan umpan balik yang jujur, membela apa yang benar, dan mendukung mereka yang membutuhkan. Ini berarti melihat kebaikan dalam diri setiap orang, bahkan dalam diri mereka yang menyakiti atau mengecewakan kita. Keadilan menghubungkan kebaikan pribadi kita dengan kesejahteraan semua, menciptakan dampak yang abadi. Inilah kebajikan yang memberi makna pada filosofi di dunia nyata, menjadikannya hidup dan praktis. Hidup Nelson Mandela adalah contoh kekuatan stoik modern. Dia dipenjara selama 27 tahun, kehilangan kebebasan, keluarga, dan kariernya. Sistem mencoba menghancurkannya, tapi Mandela fokus pada apa yang bisa dia kendalikan, pikirannya, sikapnya, dan tindakannya. Dia belajar, berorganisasi, dan bahkan berusaha memahami para sipirnya. Keberanian Mandela tak tergoyahkan. Dia menuntut perlakuan manusiawi dan menjadi simbol martabat. Dia menerapkan pengendalian diri, menjaga disiplin, dan mengabdikan dirinya untuk belajar. Tapi kebajikan terbesarnya adalah keadilan. Dia memilih pengampunan daripada balas dendam. Setelah dibebaskan, dia menyatukan bangsa yang terpecah dan memilih rekonsiliasi daripada kebencian. Mandela menunjukkan bahwa stoisisme bukanlah perlawanan pasif, tapi kekuatan dan kasih sayang yang aktif. Dia tidak memperlakukan orang lain seperti mereka memperlakukannya, tapi seperti yang dituntut oleh kebajikan. Hidupnya menunjukkan bahwa stoisisme bisa mengubah dunia. Mandela membangun kekuatan batinnya dalam kondisi yang paling sulit. Contohnya, menginspirasi kita
untuk melakukan hal yang sama. Dari kapal karam Zeno sampai sel Mandela, sebuah simbol perlawanan, Stoicisme menawarkan panduan abadi untuk kekuatan dan makna yang dalam. Ini bukan ide yang jauh, tapi alat untuk kehidupan sehari-hari, senjata ampuh melawan rasa takut, perisai yang kokoh terhadap kritik, kompas yang andal di dunia yang kacau. Dunia ini penuh kejutan dan perubahan, masa sulit dan kehilangan pasti akan terjadi, dan bahkan sering. Tapi kamu selalu punya pilihan, yang sangat penting, fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Sungguh, tindakanmu, pikiranmu, dan siapa dirimu. Ketika kemarahan atau kecemasan mulai membara di dalam dirimu, berhenti. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku kendalikan di sini dan sekarang? Selalu pilih kebijaksanaan daripada pamer, keberanian daripada kenyamanan, pengendalian diri daripada kesenangan yang berlebihan, keadilan daripada keegoisan. Jalan ini tidak mudah. Ini sulit, membutuhkan latihan setiap hari dan introspeksi yang jujur. Tapi itu mengarah pada kebebasan batin yang sejati dan kedamaian yang abadi dan tak tergoyahkan. Kamu punya kekuatan untuk membangun benteng batinmu sendiri. Mulai sekarang, jangan menunggu. Hiduplah dengan kebaikan dan tekad yang kuat. Perjalanan dimulai dengan pilihan yang hati-hati. Lakukan itu. Hiduplah seperti seorang stoa. Ubah hidupmu. Dan mungkin dunia di sekitarmu. Pilihan selalu ada padamu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.